kepada Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim kepadanya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama guru kita bersama Kiai Haji Abdul Wahab Maimun, semua keluarga besar Mbah Maimun, Gus Yofur, Neng Nadia, semuanya kita hormati, dari Pertamina semuanya, wonten Mas Ari, wonten Mas Solihin, Mas Latif, semuanya saya hormati. Saya sebetulnya sudah 3 tahun yang lalu sering dimintai ngaji sama Pertamina, dan karena saya sudah daftar jadi resi, tengok-tengok di rumah itu sudah nggak mau ya. Alhamdulillah Pertamina punya cara yang agak nggak benar itu, memanfaatkan Gus Yofur ngundang saya. Semoga Allah memaafkan. Itu otak politiknya masih jalan itu. Tapi alhamdulillah semoga ini kesalahan yang dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Karena politik itu penting. Dulu itu ada orang berdoa di depan makam Rasulullah SAW. Itu doanya itu agak mengganggu itu, agak menteror. Ya Allah, jika saya jadi orang baik, maka yang senang ini kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi kalau saya jadi orang jelek, itu yang senang musuhmu, yaitu setan. Monggo terserah, jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan atau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Itu kata Allah, ini agak repot. Intinya terus, ya sudah kamu jadi orang baik saja, biar kekasih saya senang. Jadi kadang-kadang hubungan dengan Allah juga harus pakai politik gitu. Jadi in kuntu sholihan surra habibuk. Kalau saya jadi orang soleh maka yang senang kekasihmu. Kalau saya jadi orang jelek yang senang itu musuh engkau. Terserah jenengan sebagai Tuhan milih mana, menyenangkan kekasihmu atau menyenangkan musuhmu. Jadi kadang-kadang dalam dunia ngaji itu juga harus ada akal-akalan gitu. Saya berkali-kali jadi korban. Sebetulnya saya senang uzlah itu bukan karena bapak. Satu, iktifa dengan kiai yang sudah ada. Kedua ya, bapak saya itu namanya Kiai Nur Salim, itu punya bapak namanya Mbah Nur Sam. Sepuh-sepuh itu memang uzlah. Mungkin faktor gen. Jadi saya membatasi sekali. Tadi meneruskan ngajinya Gus Yofur, saya disuruh agak lama, tapi bukan lama, agak lama itu ya 15 menit. Sambil nunggu Gus Idror. Tadi beliau cerita Mbah Maimun itu menjadikan belajar itu torekoh. Torekoh itu ilmu, kata Mbah Mun, mengajar. Jadi beliau saking tawaduknya enggak pakai bahasa Arab. Memang teks hadisnya itu Arabnya itu ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrawah wa ma walahu. Aw aliman aw muta'aliman. Jadi dunia ini semuanya terlaknati. Kecuali yang terkait ingat Allah, ingat belajar, ingat ilmu. Saya sering, karena saya ini termasuk peneliti, saya bikin analogi. Ada rumah itu lengkap, ada kamar mandinya, ada kamar tidurnya, ada makanannya. Tentu yang masuk rumah itu terburuk itu adalah nggak ngerti yang punya rumah itu siapa. Nggak punya rumah itu siapa, kamu langsung makan, langsung tidur, langsung memanfaatkan isi rumah itu. Tanpa ingin tahu yang punya siapa. Betapa buruknya itu. Nah, kira-kira seperti itulah pengajaran kita di pesantren. Pertama yang harus kamu ngerti itu ma'rifatullah. Kamu tahu yang punya dunia ini siapa. Kok tahu-tahu kamu pakai minyaknya kamu bor Pak Ari, terus dijual, terus menghidupi sekian banyak orang, itu milik siapa? Itu tidak milik direkturnya, milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ngerti itu nomor 1. Jadi ya sama, kamu mau sowan sini itu harus matur Mbah Ubab sebagai putra Mbah Mun tertua, matur Mbah Ghafur. Kalau ngundang saya ya harus lewat Gus Yofur. Jadi pokoknya harus ngerti dulu gitu. Intinya itu harus ngerti dulu. Itu ada orang Gus biasa dimarahi istrinya tuh senengnya sama saya bukan main. Karena saya sering cerita ilmu itu penting. Yang bikin orang nggak kaget tuh ilmu.
Kamu tahu kan istri kamu pantangannya itu kamu pulang nggak bawa uang, udah gitu punya cerita di luar kamu tuh nggak macem-macem. Ya Gus tahu. Setelah pulang betul-betul nggak bawa uang, ada kabar kamu macem-macem. Istri kamu marah nggak marah? Setelah marah betul, Anda harus bangga karena itu sesuai teori ilmu Anda. Akhirnya setiap dimarahi istri itu dia bilang ternyata ilmu saya akurat, ilmu saya benar gitu. Jadi ilmu itu penting supaya kalau kita ngalami apa itu tidak kaget. Di mana-mana atasan itu ya marahi bawahan, bawahan itu takut sama atasan. Suatu saat kamu dimarahi Pak Ari, ya berarti sodako ilmu saya memang akurat. Karena tidak ada ilmu yang mengajarkan bawahan marah sama atasan. Ya sudah anggap saja itu sesuai teori. Jadi enak lah, anut ilmu itu enak. Tadi kalau Gus Zofur cerita dulu di Madrasah Sarang sampai di Al-Azhar, itu takutnya kiai itu kalau diancam santri itu boyong. Memang ketika saya ngaji sama mas saya Sarang termasuk sama Mbak Ubab itu masyhur itu. Kalau ada orang nggak naik kelas, itu kiainya diancam saya naik atau kembali ke terminal. Itu kiai biasanya takut. Itu cerita terkenal. Ternyata di Al-Azhar sama. Tadi ada anak Thailand nggak hafal 8 juz, bawa tiket Gus. Saya pulang ke Thailand tidak jadi orang, Pak dosen yang dosa. Lulus. Lah itu di cerita-cerita yang diceritakan Said Muhammad termasuk di Abu Abul Farad juga gitu. Ada orang tuh dosanya banyak sekali, kesalahannya banyak sekali. Sampai diceritakan itu kesalahannya digelar itu tis'atan wa tis'ina sijillan. Kullu sijillin maddul basor. Jadi dokumen kesalahannya itu 99 box kotak, per kotak itu sepanjang mata melihat. Sampai orang ini putus asa karena pasti masuk neraka. Tapi kata Allah, kamu tenang saja. Dan Allah itu sangat, ya kalau boleh dibahasakan itu sangat fair. Sampai Allah tanya, adzolamat kakatabati, apa para penulisnya itu dolim sama kamu? Sehingga sentimen, kalau kamu jelek ditulis, kalau baik gak ditulis. Enggak Gusti, memang saya salah betul. Jadi di antara pertanyaannya Allah itu adzolamat kakatabati. Akhirnya terus sampai itu nyata salah, terus kata Allah, la zulma alaikal yaum, kamu tenang saja, kamu punya satu kebaikan. Terus Allah mengeluarkan satu kotak kecil. Terus kata orang itu, sudah Gusti, gak usah, gak penting. Masa 99 box dilawan kotak kecil. Tapi di situ isinya itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika malaikat disuruh nimbang sama, coba timbang kesalahan yang sebanyak itu dengan hadil kalimat. Fatosat as-sijillat. Ternyata yang menang itu kalimat la ilaha illallah, yang ini salah, nggak diabaikan. Itu terus kata hadis terakhir, fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Dibanding kalimat ini semuanya itu nggak ada artinya. Karena kira-kira logikanya gini, malaikat bisa diteror sama Allah. Kamu berani ngabaikan nama saya. Jadi kalau saya dipanggil orang 1000, terus satu Gus Zofur, itu milih Gus Zofur, kamu berani mengabaikan putra Mbah Maimun? Kan saya tidak berani. Jadi kira-kira gitu. Malaikat ditanya sama Allah, kamu berani mengabaikan kalimah la ilaha illallah? Ya tidak berani Gus, dia sudah menangkan. Jadi intinya itu penting sekali kalimah-kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sujud tadi yang diajarkan Gus Zofur. Apalagi tahajud, terus dilihat anak, katanya seneng sekali. Ternyata bapak saya ahli tahajud. Kalau nggak dilihat ya diceritakan Gus baginya. Tapi apapun itu supaya analogi agama itu dimulai diantaranya selain Quran, hadis, ijma itu kias. Kias itu analogi. Ya kayak tadi, kamu masuk rumah, di situ semuanya lengkap, fasilitas lengkap, kamu pakai aja tanpa terlintas tahu yang punya itu siapa, yang mengizinkan itu siapa. Betapa buruknya itu. Sama betapa buruknya kita nikmati alam raya ini kemudian tidak tahu yang punya siapa. Nah, mengerti itu disebut ma'rifatullah. Sehingga orang yang tidak ngerti itu termasuk dalam riwayat tadi, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrawah wa mawalahu aw aliman aw muta'aliman. Nggih niku ngoten mawon, nak kata-kata sing bingung mboten kula tok, jenengan luwih bingung. Mergo napa nggih? Repot kabeh. Ilmu nak kakean repot. Kula mawon repot malah jenengan repot. Soalnya tak janjeni swarga ngoten mawon kersane seneng. Mau jare Gus Zofur ngoten. Ado-ado Semarang rene numpak bis mlebu hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan apa ilal jannah. Jadi pokoke ngaji teng adat pesantren Gus, pokoke sing seneng wis mboten ngancam-ngancam wis. Wong ni wasiate bapak kula.
Bapak kula sering cerita, wong ning omah diamuk bojone utange akeh, ning tempat ngaji diancam neraka. Dadi ning omah diancam, ning tempat ngaji diancam. Jadi min jahanam ila jahanam. Kata bapak saya, pokoknya ngaji ku sing seneng. Alhamdulillah, guru saya juga guru bapak saya, Mbah Maimun tuh kalau ngaji ya guyon itu. Sampai pernah beliau cerita, aku tahu disalahno wong ngaji kok guyon terus. Dewe Bamun lucu. Mergo aku wis iso maca, cara rapati iso ya ora iso guyon, mergo wis meruntus roh kitab iku. Mas kok mikir, terkipe piye wis meruntus. Ora kober apa? Guyon. Supir nampun ahli kan santai mawon guyon, nak latihan kan tegar. Jadi kadang-kadang guyon itu buktekno alime, orang tertentu tapi tentu yang sekali berbahmun, yang sekali berorang-orang. Nggih mboten mawon kula kepengin nggih pokoke jenengan ngerti lah kenapa yang tidak malun, yang tidak terlaknati itu orang yang ngerti, karena kamu masuk Pertamina harus tahu direkturnya siapa, prosedurnya kayak apa, masuk rumah juga gitu, nyupir juga gitu. Pertama yang harus tahu ini remnya kayak apa, semuanya harus tahu. Dan tentu di alam raya ini yang penting adalah tahu. Makanya Imam Bukhari ketika cerita babu fadilatil ilm, terus beliau mendalil qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi. Kata beliau, kalimat yang menyelamatkan dunia akhirat itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hanya kata ilmu yang bisa mendahului kalimat itu, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalimat yang sesakral itu enggak ada kata yang mendahului kalimat itu kecuali kata ilmu, yaitu fa'lam. Kata Imam Bukhari fabada'a bil ilmi. Nggih ngoten mawon Mas Ari, matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.